Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, jamaah maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di tempat yang mubarakah ini dalam bermajelis, menyabarkan diri untuk menunggu waktu sholat berikutnya dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi qudwah kita, dan tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian berbahagia, pada pertemuan yang lalu akhir pembahasan kita adalah di antara dosa-dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan sakit, ikhwas sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan sakarat, kita melihat saudara kita misalnya lagi sakaratul maut atau dalam keadaan sakit, maka yang dianjurkan adalah kita memberikan semangat agar dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka akan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, jangan justru ditakut-takuti. Jadi diajak dan dimotivasi agar dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuninya. Inilah sebenarnya keadaan seorang muslim, jamaah sekalian. Pada setiap musibah kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala yang Allah tetapkan untuk hambanya adalah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah diantara salah satu sebab sehingga kita bisa merasakan namanya kebahagiaan, yaitu senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aplikasi dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang benar-benar beriman kepada rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya akan merasa tenang di saat tertimpa suatu musibah apapun itu, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya lewat musibah tersebut.
Bahkan dalam satu hadis disebutkan, dalam satu riwayat disebutkan, tidaklah seseorang ditimpa suatu musibah ya kecuali dengan salah satu dari dua. Salah satu dari dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengampuninya ya dengan melalui musibah tersebut. Atau Allah akan mengampuninya atau mengangkat derajatnya lewat musibah tersebut. Nah, ini ketika seseorang ditimpa musibah jamaah sekalian, maka satu dari dua. Apakah Allah menghendaki baginya untuk mengampuni dosa-dosanya lewat musibah tersebut, ataukah Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hamba tersebut, sehingga kita akan senantiasa merasa tenang apapun yang terjadi. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujian itu jamaah sekalian bukan hanya ujian kebaikan, ujian keburukan, tapi kebaikan yang kita peroleh juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang tidak ada bandingannya, dan tidak ada kerajaan setelah kerajaan Nabi Sulaiman yang lebih hebat daripada itu. Bisa memerintah jin, berbicara dengan hewan dan sebagainya. Namun apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Hada min fadli Rabbi. Inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani, untuk menguji saya, ashkuru am akfur, apakah saya akan bersyukur atau kufur nikmat. Setelah itu jamaah sekalian, bab selanjutnya ada keterkaitan. Kalau bab yang sebelumnya kita bahas tentang di antara dosa besar berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar selanjutnya adalah sebaliknya. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan dunia ini jamaah sekalian, sebagai seorang hamba, terkhususnya dalam ibadah, kita sudah pernah jelaskan ini, ibadah itu punya dua syarat. Syarat sah diterimanya adalah ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Adapun rukunnya, rukun ibadah ada 3. Apa yang pertama? Beribadah karena takut. Apalagi? Beribadah karena mengharapkan. Dan kemudian ketiga, beribadah karena cinta. Ini 3 hal jamaah, jangan kita lupa ini. Karena dalam semua ibadah kita harus hadirkan ini, harus menghadirkan 3 hal ini. Dan ulama kita mempermisalkan 3 rukun ibadah ini seperti apa? Seekor burung. Kepalanya burung itu adalah cinta, dan kedua sayapnya adalah takut dan harap. Maka ketiga-tiganya harus ada dalam beribadah. Kita beribadah karena cinta kepada Allah, beribadah karena takut kepada Allah, dan beribadah karena mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 3 hal yang harus kita perhatikan jamaah sekalian dalam beribadah. Bersedekah, salat, puasa, harus ada ketiga-tiganya ini. Jangan sampai kita cuma beribadah karena mengharapkan pahala saja, atau karena takut saja, atau karena cinta saja. Harus ketiga-tiganya ada. Jadi makanya tadi bab yang sebelumnya, di antara dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah. Ini hilang daripada sisi apa? Dari sisi apa? Pengharapan. Ya, dia hilang daripada sisi pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terus menerus dengan ya kemaksiatannya. Karena kenapa? Sudah putus asa. Masuk syaitan dan mengatakan, ya terlanjur mi kau bermaksiat, silahkan terus menerus. Ya, Allah sudah catat kau sebagai penghuni neraka. Ya, kata syaitan ini. Hati-hati jamaah sekalian. Iya, siapa yang beritahu kita bahwasanya kita sudah penghuni neraka?
Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu kitab catatan amal kita. Hanya Allah yang tahu di mana tempat kita pada hari kiamat. Apakah di neraka atau di surga? Olehnya itu kita harus berusaha. Ya Allah sudah memberikan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah memperlihatkan dua jalan kepada manusia itu. Al-fujur, jalan kebenaran, apa? Kejelekan, dan jalan ketakwaan. Nah, kita sudah diperlihatkan, ini baik, ini buruk. Mana yang kau pilih? Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh kita berbuat kebaikan dan melarang kita dari perbuatan kemungkaran. Jadi ini jamaah sekalian, ada orang juga beribadah karena cinta saja. Ini kebanyakan orang-orang sufi ekstrim yang betul-betul menyalahi, menyimpang dari ajaran Islam yang murni ini. Ya, bahkan di antara mereka mengatakan lebih baik saya dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala, yang penting Allah cinta. Ini kan suatu perkataan yang tidak pantas. Karena dia berkata, saya ini beribadah karena cinta saja. Tidak, bukan karena takut dari neraka, bukan karena mengharapkan surga, tidak. Hanya cinta saja. Ini bahaya, ini pemikiran begini jamaah sekalian. Kemudian ada orang yang beribadah karena takut saja. Takut dari neraka, yang menyebabkan apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takut terus takut karena takut dari neraka dan sebagainya, sehingga bisa terjatuh dalam mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini hati-hati. Ya, sebaliknya ada orang beribadah karena mengharapkan surga saja. Sehingga apa jemaah sekalian? Ya, dia bebas berbuat maksiat, mengharapkan terperdaya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha Pengampun. Ya, Maha Penerima taubat, tidak ada apa kita bermaksiat saja. Ini bahayanya. Karena mengharapkan ampunan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak merasa, atau dia merasa apa? Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar yang selanjutnya jamaah sekalian adalah al-amnu min makrillah. Al-amnu min makrillah. Merasa aman dari murka atau makar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, karena ayat sebelumnya mengatakan falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Lalu mengapa mereka ketika datang peringatan dari kami berupa bencana, kenapa mereka tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Walakin qasat qulubuhum, namun hatinya mereka itu menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan telah menghiasi perbuatan keburukan mereka. Falamma nasu ma dzukiru bihi, dan karena mereka melupakan peringatan dari kami, ya sudah ditimpa musibah dan sebagainya, dianggap biasa-biasa saja, tidak apa-apa ji, karena dia mungkin tidak sampai mati atau tidak sampai sakit keras, sehingga dia terperdaya dengan adanya peringatan-peringatan, ya angin kencang misalnya dan sebagainya, tidak sampai tsunami misalnya, dia nggak biasa-biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Hatta ya falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. A'udzubillahi min dzalik. Ini yang pernah kita bahas jamaah sekalian ketika kita membahas tentang jangan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan bab ini jamaah sekalian. Ya, karena merasa aman, tidak apa-apa ji dan sebagainya, sehingga
mereka melupakan peringatan tersebut dan mereka dibukakan pintu kesenangan, berpoya-poya, diperlebar dan sebagainya, perluas, kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, tersebar di mana-mana, maka Allah SWT akan yang menghukum mereka secara umum. Karena apa? Mereka melupakan peringatan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Olehnya itu jamaah sekalian, ya suatu perkataan yang sering kami sampaikan dan mengingatkan kembali, perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya seorang yang beriman itu dia mengumpulkan perbuatan kebaikan dan rasa khawatir. Sudah beramal tapi khawatir juga. Ini sifatnya orang-orang beriman jamaah sekalian. Beramal, melakukan kebaikan, tapi juga khawatir kalau amalannya tidak diterima, atau bahkan khawatir akan murka Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dilakukan perbuatan tersebut karena riya atau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jamaah sekalian, di antara hal yang perlu kita lakukan memperbanyak istighfar. Setelah kita sholat fardu saja, kita dianjurkan beristighfar sebanyak 3 kali. Setelah salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini untuk menutupi kekurangan. Ia meminta kepada Allah agar mengampuni kesalahan-kesalahan kita di saat kita sholat. Dan begitu pula dengan ya di akhir malam, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang senantiasa beristighfar ya di waktu sahur, di akhir malam. Ini dari antara hal-hal yang bisa menunjukkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadikanlah jamaah sekalian waktu-waktu kita ada di antara waktu kita waktu menyendiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam kamar kita atau bahkan kita berkendaraan sekalipun kita sendiri, kita bawa mobil, bawa motor, ya bahkan mungkin bawa sepeda, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita punya dosa-dosa. Karena di antara salah satu yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah orang yang dzakarallaha khaliya, ya orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendiri, kemudian menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita itu jamaah sekalian, dimanapun itu kita sempatkan dalam kesendirian kita bermunajat kepada Allah dan mengingat kita punya dosa-dosa, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diantara keujian keimanan. Diantara ujian keimanan adalah ketika kita dalam keadaan sendiri. Ya, ketika kita dalam keadaan sendiri, kita akan melakukan apa? Apa kita beristighfar, berzikir, beribadah, atau justru sebaliknya, naudzubillahi min dzalik. Maka lihatlah keimanan kita jamaah sekalian di saat kita bersendiri. Olehnya itu dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yakhshawna rabbahum, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendiri, bil ghaib, ya dia dalam keadaan sendiri, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesendiriannya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, maka baginya adalah ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik yang mereka mengumpulkan perbuatan keburukan dengan merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf yang sering kita sebutkan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi begitulah keadaan orang beriman jamaah sekalian, sekali lagi senantiasa merasa takut dari murka Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan dirinya. Bagaimanapun keadaan dirinya. Kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja jamaah sekalian, seabdul-abdulnya manusia, manusia yang paling utama, yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika angin kencang jamaah sekalian, yang pernah kami sampaikan, ya justru Nabi SAW sangat khawatir jangan sampai angin kencang ini justru menjadi apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan manusia. Itu tadi beberapa ya waktu tadi jamaah sekalian kita rasakan angin sangat kencang, mungkin pagi atau kapan tadi. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap biasa itu jamaah sekalian, jangan dianggap biasa. Angin sangat kencang, jangan dianggap biasa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami memohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Kami minta kepadamu kebaikan dari angin ini. Wa na'udzubika min syarriha, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Kita berdoa kepada Allah. Jangan merasa aman. Boleh jadi adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita. Apakah karena perbuatan maksiat kita atau karena diamnya kita terhadap kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis disebutkan jemaah sekalian, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhib wa huwa muqim ala ma'siyati fa inna ma dzalika minhu istidraj. Jikalau engkau melihat seseorang masih diberikan kenikmatan, ya bersenang-senang dengan kenikmatannya, ya mungkin tidak ada perubahan daripada hartanya, daripada dirinya, sehat-sehat saja dan sebagainya, ya bahkan kalau dari sisi kacamata manusia semakin bertambah hartanya misalnya, semakin banyak perniagaannya, maka kata Nabi SAW, wa huwa muqim ala ma'siyati, padahal dia adalah pelaku maksiat, fa inna ma dzalika min istidraj, maka ketahuilah itu merupakan istidraj. Istidraj supaya dia merasa apa? Ya terbuai dengan, terlalaikan dengan perbuatan tersebut. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa jin ya, sudah melakukan kemaksiatan, tidak ada apa-apa, tidak berubah juga hartanya dan sebagainya. Memakan harta riba tidak ada apa-apa sebagainya. Memakan harta yang haram tidak ada apa menurut dia. Itu istidraj, naudzubillah min dzalik. Ya dibukakan kesenangan atasnya. Setelah itu Nabi SAW membaca ayat yang telah kita sebutkan tadi, falamma nasu ma dzukiru bi. Setelah itu ketika apa? Dia telah melupakan peringatan yang telah kami ingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami akan buka kepada mereka pintu kesenangan, segala pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu, dan ketika mereka sudah bersenang-senang, akhadnahum baghtatan, maka kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba, fa idahum mublisun, dan mereka menjadi orang-orang yang terdiam putus asa. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian berbahagia, ya mungkin ketika kita melihat bencana di beberapa daerah, jangan sangka bahwasanya kita ini orang baik-baik. Kenapa di tempat tersebut terkena, di tempat kita tidak terkena? Jangan merasa aman jamaah sekalian. Kita tidak boleh merasa aman dan mengatakan, alhamdulillah di Pinrang ini misalnya atau daerah kita banyak orang baik-baik. Jangan merasa aman. Peringatan yang Allah berikan itu kita harus jadikan cambuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ajal kita jamaah sekalian tidak menunggu tobat kita. Ajal kita tidak menunggu istiqomah kita. Ajal kita tidak menunggu ibadah kita dan hijrah kita. Maka kita harus senantiasa merasa mawas diri dan berhati-hati akan datangnya siksaan Allah SWT secara tiba-tiba, waliyadzubillah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqul, perhatikan jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ya beliau memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian.
Yang diperintahkan fastaqim kama umirt. Ya, istiqomalah kalian, istiqomalah engkau sebagaimana telah diperintahkan. Inilah istiqomah yang sangat berat. Makanya kita senantiasa minta kepada Allah agar Allah SWT senantiasa menetapkan hati kita di atas agamanya. Itulah yang senantiasa kita minta di saat kita solat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan lurus, bimbinglah kami senantiasa dalam siratal mustaqim ini. Istiqamah di atas jalanmu ya Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena terkadang orang tertipu daya dengan amalannya, merasa sudah beramal dan merasa lebih hebat daripada yang lain, dan inilah yang bisa menyebabkan amalan kita akan terhapus. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, fala tuzakku anfusakum. Janganlah merasa lebih suci daripada yang lain, menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, dan dialah Allah SWT yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah yang kami ingin sampaikan, yang ingin tekankan sekali lagi kepada diri pribadi kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Ketika kita melihat saudara-saudara kita dalam kemaksiatannya, maka kita tidak boleh melihat dengan penglihatan penghinaan, tapi kita melihat dengan apa? Penglihatan rahmat, kasih sayang, agar kita ingin mengajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mencela dan menghinanya. Yang mereka terjebak dengan perangkap syaitan. Dan jangan sampai kita terjebak juga dengan perangkap syaitan, yaitu ujub dengan amalan-amalan kita. Waliyadzubillah. Boleh jadi di antara mereka mungkin secara zahirnya perbuatan maksiat dia lakukan, tapi kita tidak tahu, boleh jadi ada perbuatan kebaikannya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan memberikan hidayah setelah itu. Jadi tugas kita sekali lagi, kita cuma mengajak dan mendoakan, bukan menghinakan mereka. Itu tugas kita jamaah sekalian. Tugas kita mengajak dan mendoakan. Maka bagaimanapun perbuatan buruk kita jamaah sekalian, maka kita berusaha mengiringi perbuatan kebaikan-kebaikan. Saya boleh jadi dengan perbuatan kebaikan tersebut Allah mengampuni dan merahmati kita. Kita kan sudah mengingat dan sudah sering mendengar kisah seorang pelacur yang dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan. Kalau dilihat begitu banyak kemaksiatannya, tapi dengan itu dia melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Tapi tentunya namanya taubat harus ada upload setelah itu. Bukan dia mengatakan saya sudah berhijrah tapi tidak menjaga sholat 5 waktunya misalnya, atau setengah-tengah saja, atau bahkan mengatakan hijrah tapi tidak mau belajar. Padahal beriman itu harus dengan belajar agar kita tidak dibodoh-bodohi oleh syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ini karena kejahilian, ketidaktahuan jamaah sekalian. Ini sebagai wanti-wanti jamaah sekalian, kita ingatkan. Beberapa orang sudah pergi berobat kepada kaum muslimin yang berobat kepada non-muslim. Ini sangat mengagetkan. Kalau dari sisi medis tak mengapa, kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau ini non-medis, sampai-sampai menyebut nama Tuhan yang mereka yakin, ini dikhawatirkan pemurtadan berkedok pengobatan. Sangat miris jamaah sekalian, karena ini mereka terjebak dengan hal tersebut. Mana lagi dengan animisme yang modern ini. Ya, ada orang yang memelihara boneka arwah. Ini kan penyembahan kepada jin, bersekutu dengan jin. Ini disebabkan karena apa jemaah sekalian? Karena kejahilian terhadap agamanya, tidak belajar. Ya, olehnya itu kita jangan sampai karena kemalasan kita belajar, ya acu tak acu dan sebagainya, cukup katanya ya, sholat saja, yang penting sholat, sedekah, puasa dan sebagainya, tapi tidak mau belajar, sehingga terperangkap dengan jebakan syaitan. A'udzubillahi min dzalik. Ya, kalaulah kita sudah mengetahui ya wudu itu ada pembatal-pembatalnya, sholat ada pembatal-pembatalnya, maka syahadat juga ada pembatal-pembatalnya.
yang harus kita ketahui bersama. Kemudian penulis kitab ini juga melanjutkan jamaah sekalian dengan hadis yang lain. Innar rajula la ya'mal bi amali ahli jannah. Ini hadis juga sudah sering kita dengar jamaah sekalian, dan beliau tegaskan juga dalam bab ini, innar rajula la ya'mal bi amali ahli jannah. Mereka apa? Mengamalkan amalan ahli surga. Secara zahirnya ditampak dia manusia adalah orang soleh. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai begitu banyak amalannya, dikatakan tidak ada lagi yang membatasinya dengan surga kecuali hanya sehasta saja. Fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Namun Allah telah tetapkan, dan ternyata di akhir kehidupannya melakukan amalan penghuni neraka dan dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Inilah yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Dan ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan ini secara zahirnya, tapi ternyata mungkin dalam hatinya dia melakukan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau ujub dengan amalannya. A'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita katakan tadi. Dan sebaliknya, ada orang yang di mata manusia perbuatan maksiat terus dikerjakan, tidak ada kebaikannya sama sekali kalau menurut dia, yang menurut manusia yang melihatnya. Namun ya ternyata di akhir kehidupannya melakukan kebaikan, dan dia mati dengan kebaikan tersebut dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan satu kisah jamaah sekalian, dan ini kisah sudah sering kita dengarkan juga, untuk mengingatkan hati yang lalai ini. Jangan sampai kita terbuai dan terlalaikan dan terperangkap dengan jebakan syaitan, waliyadzubillah. Disebutkan jemaah sekalian, kana rajul bi Misr, seseorang yang di suatu daerah multazam bil masjid lil adzan, ya seorang muazzin. Ini sudah kita pernah dengarkan. Padahal muazzin itu jemaah sekalian, ya orang suka azan itu pada hari kiamat itu orang yang paling bagus lehernya pada hari kiamat. Karena kenapa? Begitu banyak pahalanya. Begitu banyak pahalanya. Semua orang yang mendengarnya dan datang itu dia dapatkan pahalanya. Subhanallah. Tapi lihat kehidupannya terakhir. A'udzubillahi min dzalik. Wa shalla alaihi biha al-ibadah wa anwar ta'ah, dan begitu banyak ketaatannya. Kemudian pada suatu hari dia naik ke suatu menara, karena dulu orang belum ada speaker. Tempatnya orang azan di mana? Di menara. Itu salah satu tujuannya kenapa ada menara dulu jamaah sekalian, untuk orang azan di situ. Nah sekarang kan sudah ada speaker, maka di situ toanya untuk supaya pembesar suara. Pada saat itu jamaah sekalian, ya dia menaik kepada suatu menara untuk mengumandangkan azan. Wa kana tahtal manarati darun linasrani. Namun ternyata di bawah menara tersebut ada rumahnya orang non muslim. Fattala'ah. Kemudian dia menengok. Namanya di menara tinggi kan? Lihat ke bawah orang, dilihat semua apa-apa di situ. Fattala'ah, kemudian menengok fiya para ibnata Saibdar, melihat gadis cantik dari penghuni rumah tersebut. Tentunya beda agama. Kemudian wa kanat jamila fabtatana biha wa tarakal adzan. Dia mau azan, kemudian tiba-tiba melihat seorang wanita cantik di bawah. Kemudian dia tinggalkan azannya, dia turun menghampiri wanita tersebut dan mengatakan, saya menginginkanmu. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian wanita tersebut mengatakan, tidak mungkin, kamu muslim. Tidak mungkin bapak saya mengawinkan saya dengan selain agama saya. Kalau kau mau masuk agama saya. Kemudian laki-laki pun yang murtad, auzubillahi min dzalik, demi wanita tersebut. Falamma kana fi athna'i dzalikal yawm, namun pada malam pertama, ya belum mencicipi wanita tersebut, dia naik kepada suatu atap untuk memperbaiki yang rusak. Kemudian dia pun jatuh dari atap tersebut, meninggal. A'udzubillahi min dzalik. Famata falahu wa faza bidinihi wa lahu mutamatta biha. Maka dia meninggal
tidak beruntung dengan agamanya dan tidak juga merasakan apa yang diinginkan sebelumnya. A'udzubillahi min dzalik. Dalam kisahnya Ibnu Katsir juga jamaah sekalian, Ibnu Katsir mengisahkan dalam Bidayah wan Nihayah, seorang penghafal Quran, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menengok kepada wanita non muslim saat itu. Dia pun tertarik dengan wanita tersebut dan mendatanginya, dan dia rela murtad dari agama Islam. Kemudian ketika bertemu dengan sahabatnya, mana Quranmu? A'udzubillah min dzalik. Inilah hati kita berbolak-balik, tidak ada jaminan. Makanya disebutkan dalam bab ini al-aman min makrillah. Di antara dosa besar adalah merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala, makar Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi untuk diri saya terutama dan kepada jamaah sekalian, jangan kita ujub dengan amalan-amalan kita. Bagaimanapun amalan kita harus kita mawas diri, merasa khawatir dan minta kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan dan penyucian jiwa. Inilah dikatakan oleh Nabi SAW, ma taraktu fitnatan, tidak ada fitnah yang paling besar aku tinggalkan bagi kalian melainkan daripada fitnah wanita. Ini yang sangat berbahaya. Mengatakan medsos ya pacaran Islami, tidak ada itu jamaah sekalian. Terjebak, naudzubillahi min dzalik. Begitu banyak orang menjual agamanya gara-gara wanita dan futur, waliyadzubillah. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita di atas hidayahnya dan menjauhkan daripada fitnah-fitnah dan jebakan syaitan. Nah, ini jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa mengistiqomahkan kita di atas hidayahnya dan mewafatkan kita di atas keislaman. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.